Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى والمهم أن اتفاق الأسماء أسماء الله وأسماء الناس, dan yang terpenting bahwasanya kecocokan atau kesamaan antara nama-nama, yaitu nama-nama Allah dan nama-nama manusia. Idza tafaqatil asma'u was sifatu fa innal haqa'iqa mukhtalifah. Apabila bersamaan nama-nama dan sifat-sifat itu, yakni antara nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat al-makhluk, fa innal haqa'iqa mukhtalifah, maka sungguhnya hakikat-hakikatnya adalah berbeda. Bahkan bukan saja perbedaan ini didapati pada nama-nama Allah dengan nama-nama makhluk, juga antara nama-nama al-makhluk dan sifat-sifat al-makhluk, walaupun sisi penamaannya sama tetapi berbeda pada hakikatnya. Sebagai contoh, si fulan dinyatakan fulanun rajulun nasyir, seorang yang rajin, dan Allan rajulun nasyir, si Allan juga seorang yang rajin. Tapi antara rajinnya fulan dengan Allan syai'an mukhtalifan, adalah dua hal yang berbeda. Tidak sama rajinnya fulan dengan si Allan, padahal sama-sama dinamai dengan rajin, disifatkan dengan rajin, tetapi al-haqa'iq mukhtalifah. Hakikat antara dua sifat makhluk ini berbeda, walaupun namanya sama. Demikian pula misalnya dinyatakan Zaidun yasma' wa Amrun yasma'. Zaid mendengar dan Amr mendengar. Tapi pada hakikatnya bisa jadi beda antara pendengaran yang dimiliki oleh Zaid dengan pendengaran yang dimiliki oleh Amr. Pendengaran Zaid sangat jeli, sangat sensitif. Dia bisa mendengar sesuatu yang bahkan sayup-sayup. Sementara Amr pendengarannya budak. Dia mendengar, tetapi dia mendengar sesuatu yang hanya meledak di telinganya. Kalau tidak meledak suara itu di telinganya, maka dia tidak mendengarnya. Budak. Padahal sama-sama disifatkan dengan mendengar. Zaid yasma' wa Amr yasma'. Wa hadza bainal makhluqat. Perbedaan ini terjadi antara para makhluk.
bagaimana antara nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat al-makhluk. Walaupun ittafaqatil asma' fa innal haqa'iqa mukhtalifah. Walaupun namanya sama tetapi hakikatnya berbeda. Nah, perbedaannya sebagaimana perbedaan antara zat Allah dengan zat al-makhluk. Zat Allah yang maha sempurna dengan zat makhluk yang penuh dengan kekurangan. Hakadha yuqalu fis sam'i wa fil basari wa fi jami' sifatillahi 'azza wa jalla. Maka demikian inilah yang dinyatakan pada sifat mendengar dan pada sifat melihat dan pada seluruh sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Fa idza buyyina lin-nasi fa idza buyyina lil-insan la'allahu ya'lamu al-farqa baina sifatil khaliq wa sifatil makhluq. Maka jika diterangkan bagi seorang insan, mudah-mudahan dia mengerti perbedaan antara sifat al-khaliq dan sifat al-makhluk. Wa ismil khaliq wa ismil makhluk. Dan perbedaan antara nama al-khaliq, Allah sang pencipta, wa ismil makhluk, dan nama al-makhluk. Wa qad yusamma al-makhluq bi annahu malik. Dan bisa jadi dinamai seorang makhluk dengan bahwasanya dia adalah seorang raja. Wa yusamma al-khaliq malikan. Dan dinamai pula al-khaliq sang pencipta Allah Jalla wa Ala sebagai seorang raja. Lakin akan tetapi mulkullahi syamilun wa mulkul makhluqi mahdudun. Tetapi kerajaan Allah itu maha luas, mencakup segalanya, syamil. Sedangkan mulkul makhluk, kerajaan al-makhluk, mahdud, terbatas. Nah, kerajaan Allah Jalla wa Ala syamilun fi jami'il wujuh. Maha luas dan mencakup dalam segala bentuknya. Baik dari sisi kepemilikannya ataupun dari sisi penggunaannya. Kerajaan Allah Jalla wa Ala dari sisi kepemilikannya mencakup seluruh apa yang ada selain Allah. Langit-langit, bumi, dan isi keduanya, serta apa saja yang selain Allah dimiliki oleh Allah Jalla wa Ala. Tanpa batas. Ini kerajaan Allah dari sisi kepemilikan. Dan demikian pula dari sisi penggunaan. Tidak ada yang bisa membatasi penggunaan apa yang ada dalam kerajaan Allah ini. Fa'alun lima yurid. Allah itu akan berbuat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah di dalam kerajaannya. Karena semua adalah milik Allah Jalla wa Ala. Sehingga apapun yang diputuskan oleh Allah, yang diperbuat oleh Allah, tidak ada yang bisa mengklaim bahwa itu adalah aniaya pada zat Allah Jalla wa Ala. Karena Allah Jalla wa Ala berbuat pada apa yang dia miliki. Dia berbuat dengan kehendaknya, sesuai dengan hikmah yang diinginkan oleh Allah. Sementara mulkul makhluk mahdud. Kerajaan al-makhluk adalah terbatas. Terbatas dari sisi kepemilikannya dan penggunaannya. Dari sisi kepemilikannya, maka al-makhluk, sebagian mereka dan sebagian yang lainnya, memiliki sebatas apa yang ada pada dirinya saja. Dan dia tidak memiliki apa yang ada pada orang lain. Dan apa yang dia miliki itu sedikit dan tidak banyak. Kurang dan tidak sempurna. Dia memiliki sedikit dan luput daripadanya yang banyak. Nah, ini dari sisi kepemilikan. Sedangkan dari sisi at-tasarruf, penggunaannya, maka apa
yang dimiliki oleh makhluk di dalam kerajaannya itu dibatasi sesuai dengan takdir Allah dan syariatnya. Dia tidak akan bisa menggunakan apa yang ada di dalam kerajaannya kalau tidak diizinkan oleh Allah, baik secara takdiri ataupun syar'i. Kalau tidak diizinkan oleh Allah secara takdiri, maka apa yang ada di dalam kerajaannya itu tidak bisa dia gunakan sama sekali. Walaupun dia sangat berkehendak untuk menggunakannya. Walaupun sesuap nasi yang ada di hadapannya, dia tidak akan bisa memasukkan ke dalam mulutnya kalau tidak diizinkan oleh Allah. Secara takdir. Ya. Kalau Allah tidak menentukan bahwa dia bisa menelannya, maka dia tidak akan bisa menelannya. Terbatas sekali dari sisi penggunaannya. Demikian pula secara syar'i. Allah telah membatasi bagi al-makhluk untuk tidak berbuat pada apa yang dia miliki, kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Jalla wa'ala. Allah telah menentukan ini halal, ini haram. Ini boleh, ini tidak boleh. Kalau dia melanggarnya, maka dia diancam oleh Allah dengan siksa yang berat. Ini adalah perbedaan antara mulkullah dan mulku al-makhluk. Padahal dari sisi penamaan, al-makhluk bisa saja dinamai dengan al-malik, sebagaimana Allah Jalla wa'ala juga dinamai dengan al-malik. Tapi mulkullah syamilun wa mulkul makhluk mahdud. Nah, wa huwa fi nafsil waqti 'ariyatun. Dan si makhluk pada waktu yang bersamaan adalah orang yang 'ariyah. Orang yang terlepas daripada kekuasaan itu, daripada kerajaan itu. Karena pada hakikatnya dia tidak memiliki. Dia hanya dipinjami saja oleh Allah akan kerajaannya. Sehingga dia tidak bebas menggunakannya kecuali dengan izin Allah, baik secara takdiri ataupun syar'i. Wal mulkul haqiqi lillahi 'azza wa jalla. Sedangkan kepemilikan atau kerajaan yang hakiki adalah semata-mata milik Allah 'azza wa jalla. Ya. Seperti yang kita sebutkan tadi, seorang yang sudah menyuap nasi, ya, dan sudah hampir dia masukkan ke dalam mulutnya, ini pun dia tidak bisa menjamin bahwa dia pasti bisa memasukkannya. Ya. Karena kalau tidak ditentukan oleh Allah secara takdir, maka dia tidak akan bisa menelannya. Mungkin saja terjadi sesuatu yang kemudian menumpahkan suapan itu. Menunjukkan bahwa pada hakikatnya dia tidak memiliki. Sesungguhnya yang memiliki itu adalah Allah. Nah, oleh karena itu kita diajari di dalam Al-Quran, kalau kita tertimpa oleh musibah, apa yang kita sebutkan, apa yang kita ucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami adalah milik Allah dan kepadanya kami kembali. Walaupun kita seolah-olah memiliki di dunia ini, tetapi pada hakikatnya itu hanya dipinjamkan oleh Allah, dan pemiliknya yang hakiki adalah Allah Jalla wa'ala. Maka dengan mengingat yang demikian ini akan meringankan beban musibah yang menimpa kita. Qala walladzina tad'una min duni ma yamlikuna min qitmir. Dan orang-orang yang mereka panjatkan doa dari selain Allah, ma yamlikuna min qitmir. Mereka itu tidaklah memiliki walaupun qitmir. Qitmir yaitu kulit ari dari biji kurma. Nah, kulit ari dari biji kurma. Kecil sekali, halus dan bahkan hampir tidak kelihatan. Bahkan tidak pula memiliki nilai, tidak memiliki harga. Kalau seandainya ada seorang yang memiliki qitmir, adakah yang mau membelinya? Ada yang mau dikasih qitmir? Untuk apa? Tidak ada nilai, tidak ada harga. Suatu yang kecil, sepele sekali.
Itu pun tidak mereka miliki, kata Allah. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Orang-orang yang mereka atau orang-orang yang kalian panjatkan doa dari selain Allah, ma yamlikuna min qitmir, mereka tidaklah memiliki qitmir. Wa hakadha yadhharul farqu jayyidan. Dan demikianlah perbedaan itu sangat tampak sekali. Sehingga tidak bisa dengan menetapkan nama dan sifat bagi Allah, kemudian kita dinyatakan telah menyamakan antara Allah dengan makhluk. Ini adalah cara logika yang bodoh, logika yang pandir. Ketika dinyatakan bahwa menetapkan nama dan sifat Allah berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Nah, karena walaupun namanya sama tetapi perbedaannya antara perbedaan zat Allah dengan zat al-makhluk. Tidak bisa disamakan sama sekali. Mereka-mereka yang ingin mensucikan Allah dengan menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah justru jauh lebih mengotori zat Allah Jalla wa'ala. Kalau mereka menganggap bahwa memiliki nama dan sifat itu adalah kekurangan, karena yang memiliki nama dan sifat itu adalah makhluk, sedangkan makhluk itu adalah makhluk yang lemah. Ini argumen yang picisan. Karena dengan tidak menetapkan nama dan sifat, berarti itu lebih buruk daripada makhluk sekalipun. Karena yang tidak punya nama dan tidak punya sifat itu tidak ada. Dan sesuatu yang tidak ada itu tidak bisa dinyatakan sempurna. Kurang saja tidak, orang tidak ada. Apalagi mau dinyatakan sempurna. Kurang saja dinyatakan kurang. Kalau dinyatakan kurang itu kan berarti ada. Tapi ukurannya kurang. Dinyatakan kurang saja tidak. Orang tidak ada. Maka ketika mereka menolak nama dan sifat Allah Jalla wa'ala, mereka jauh lebih buruk. Walaupun mereka menginginkan dengannya mensucikan Allah Jalla wa'ala. Pada hakikatnya mereka mengotori Allah. Mengotori zat Allah Jalla wa'ala dengan pendapat mereka itu. Baik. Kemudian summa awrada al-mu'allifu istinkar Quraisy li ismi Ar-Rahman. Kemudian al-mu'allif rahimahullah, yakni Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, membawakan pengingkaran Quraisy terhadap nama Ar-Rahman. Wa anna Allah ankara 'alaihim dzalik. Dan bahwasanya Allah telah mengingkari hal itu atas mereka. Qala ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wa hum yakfuruna bir-Rahman. Dan mereka itu ingkar kepada Ar-Rahman. Ar-Rahman ismun min asma'illahi azza wa jalla. Ar-Rahman itu adalah salah satu nama daripada nama-nama Allah azza wa jalla. Wal kufru bihi inkaru. Dan mengkafirinya yaitu mengingkarinya. Walamma dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam isma Ar-Rahman ankara Quraisyun dzalik. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nama Ar-Rahman, Quraisy mengingkari yang demikian itu. Fa anzalallahu hadhil ayat. Maka Allah menurunkan ayat ini. War-Rahmanu mushtaqqun min ar-rahmati. Nama Ar-Rahman adalah pecahan dari sifat Ar-Rahmah. Wa huwa ashmalu min haitsu mutanawil. Dan Ar-Rahman ini lebih mencakup, lebih luas dari sisi pencapaiannya. War-Rahimu kadzalik. Dan Ar-Rahim juga demikian. Wa huwa akhassu min haitsu mutanawil. Ar-Rahim walaupun sama-sama diambil dari sifat Ar-Rahmah, tetapi kata beliau akhas, lebih khusus dari sisi pencapaiannya. Nah, yang dimaksud oleh beliau bahwa nama Ar-Rahman yang mengandung sifat Ar-Rahman ini, rahmah yang ada di dalamnya itu lebih luas
pencapaiannya, yakni mengenai semua makhluk. Ya. Jadi kalau disebutkan nama Ar-Rahman, artinya Allah yang memiliki sifat rahmah yang mencakup semua makhluknya, baik di dunia ataupun di akhirat. Ya. Ini lebih akmal. Sedangkan Ar-Rahim, walaupun juga mengandung sifat Ar-Rahmah, perbedaannya bahwa Ar-Rahim akhas min haitsu mutanawil, lebih khusus, ya. Rahmat yang terkandung di dalamnya lebih khusus dari sisi pencapaiannya, karena hanya mencakup orang-orang yang beriman saja. Ya. Jadi kalau Ar-Rahim adalah nama Allah yang mengandung sifat rahmah, di mana rahmahnya ini hanya mencakup al-mu'minin, tidak mencakup semua makhluk. Dalilnya apa? Allah Jalla wa Ala berfirman, qala ta'ala wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah terhadap orang-orang yang mukminin, orang-orang yang beriman, maha rahim, maha penyayang. Nah, di sini Allah Jalla wa Ala menggunakan nama Ar-Rahim. Allah tidak menyatakan wa kana bil mu'minina rahmana. Fahamtumu? Kenapa? Karena nama Ar-Rahman, rahmat yang terkandung di dalamnya itu mencakup luas kepada segenap makhluk. Tidak hanya khusus bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita lihat adanya orang-orang kafir, orang-orang fajir, orang-orang fasik, dan yang semacam mereka mendapatkan rezeki, mendapatkan karunia dari Allah berupa kesehatan, kehidupan, dan sebagainya, kita tahu ini rahmat yang didapatkan dari nama Allah yang disebut dengan Ar-Rahman. Ya. Tetapi kalau rahmat itu hanya khusus bagi orang-orang yang beriman, seperti keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasul-Nya, kehidupan yang bahagia secara fisik dan batin karena keimanan itu, ya, kesejahteraan, keamanan yang diturunkan oleh Allah karena keimanan itu, maka kita tahu bahwa rahmat ini yang terkandung di dalam nama Allah apa? Ar-Rahim. Baik. Amma ismur Rahmani fa huwa syamil. Adapun nama Ar-Rahman, maka ini nama yang lebih mencakup luas. Wa yuqal, menurut pendapat lain, Rahmanud dunya wal akhirah, bahwa Rahman yaitu di dunia maupun di akhirat nanti. Farahmatu allati ja'alaha Allah fi ibadihi kama ja'a fil hadits as-sahih min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ja'ala Allah ar-rahmata fi 100 juz'in fa antata 'indahu 99 juz'an wa anzala fil ardi juz'an wahidan فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. رواه البخاري والمسلم من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه إن الله أو قال إن لله 100 رحمة فمنها رحمة بها يتراحم الخلق بينهم وتسعة وتسعون ليوم القيامة اللهم ارحمنا فيمن ترحم وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Nah, kata beliau, dan dinyatakan pula mengenai nama Ar-Rahman, Rahmanud dunya wal akhirah, Maha memberikan rahmat baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Jadi rahmat yang terkandung di dalam nama Ar-Rahman mencakup rahmat yang di dunia maupun di akhirat nanti. Maka rahmat, kata beliau, allati ja'ala Allah fi ibadihi, yang Allah jadikan pada hamba-hambanya, kama ja'a fil hadits as-sahih, sebagaimana datang dalam al-hadits as-sahih min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadis
Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ja'alallahu rahmata fi mi'ati juz'in. Allah itu telah menjadikan rahmat pada 100 bagian. Ada 100 bagian. Fa amsaka 'indahu 99 juz'an. Maka Allah masih menahan di sisinya 99 bagian. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan. Dan Allah turunkan di muka bumi ini 1 bagian saja. Ini baru 1 yang diturunkan oleh Allah. Ya. Tidak lebih, tidak kurang. Fa min dzalikal juz'i yatarahamul khalqu. Dan dari 1 bagian itu maka para makhluk saling berkasih sayang di antara mereka. Hatta tarfa'al farasu hafiraha an waladiha. Sampai-sampai kuda itu mau mengangkat hafiraha. Hafiraha yaitu sepatu kuda yang diletakkan pada kakinya. Ya, yang terbuat dari besi. Hah? Apa namanya? Kapal. Ya. Nah, kapal kuda. Ya. Si kuda mau mengangkat kapalnya dari anaknya. Khasyata an tusibah. Khawatir bahwa kapal itu akan mengenai anaknya tersebut. Ada enggak binatang buas yang menerkam anaknya? Enggak ada kan? Ya. Singa tidak makan anaknya, harimau tidak makan anaknya. Ya. Padahal ini binatang buas. Ya. Itu sekian persentasenya dari 1 rahmat Allah yang telah Allah turunkan di muka bumi. Ya. Jadi yang kita bagi-bagi dengan para makhluk, ya, mulai dari manusia pertama sampai nanti manusia terakhir, dari hewan yang pertama sampai hewan yang terakhir, tumbuhan yang pertama sampai tumbuhan yang terakhir dan selanjutnya. Ya. Mulai adanya alam ini dari pertama kali, langit dan bumi dan segala yang ada di dalamnya, itu semua berjalan dengan baik ila yaumil qiyamah, dipenuhi dengan at-tarahum hanya karena 1 rahmat yang diturunkan oleh Allah. Ya. Berarti bagaimana dengan yang 99 yang Allah simpan untuk hari kiamat nanti bagi orang-orang yang beriman di dalam surganya? Orang-orang kafir tidak lagi mendapatkan rahmat di sisi Allah Jalla wa'ala di yaumil qiyamah. Ya, mereka diharamkan daripada rahmat Allah. Nah, sehingga mereka kekal di dalam api neraka. Sedangkan orang-orang yang beriman, mereka yang akan mengecap 99 rahmat itu nanti di dalam surga. Makanya An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang kenikmatan surga sebagaimana dalam riwayat muttafaqun alaih, yaitu kata beliau, ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbil bashar. Ya, kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Yang 1 saja sudah seperti ini. Bagaimana dengan yang 99? Nah, jadi sangat merugi tentunya orang-orang yang menjual akhiratnya dengan dunianya. Masing-masing kita ini kira-kira berapa persentasenya dari 1 rahmat itu? Kita tidak bisa memprediksinya gitu. Karena berapa makhluk yang ada di muka bumi. Coba bagi untuk diri kita dari 1 rahmat itu. Sudah seperberapanya? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Nah, itu yang diperebutkan. Ya, demi untuk menggantinya dengan 99 rahmat yang dipersiapkan oleh Allah di yaumil qiyamah. Allahumma musta'an. Wali muslimin min hadits Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dan bagi Imam Muslim rahimahullah dari hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Inna lillahi mi'ata rahmatin. Sungguhnya milik Allah itu ada 100 rahmat. Faminha rahmatun biha yatarahamul khalq. Di antara 100 itu ada 1 rahmat
yang dengan satu rahmat inilah para makhluk saling berkasih sayang bainahum, di antara mereka. Wa tis'atan wa tis'una liyaumil qiyamah, dan 99 untuk hari kiamat nanti. Nah, 99 untuk hari kiamat nanti. Walaupun mungkin apa yang diberikan, bukan mungkin, tapi dikabarkan oleh Allah di dalam Al-Quran bahwa apa yang diberikan oleh Allah di hari kiamat nanti bagi kaum mukminin di dalam surga sama dengan apa yang ada di dunia ini. Wa utubihi mutasyabihan. Allah akan memberikan kepada mereka hal-hal yang serupa. Tapi serupa dalam sisi apa? Min haitsul ism, la min haitsu al-haqiqah. Sama dari sisi namanya, tapi tidak sama dari sisi hakikatnya. Ya. Kalau di sini ada istana, di sana juga ada istana nanti. Di sini ada khamr, di sana juga ada khamr. Ya. Di sini ada wanita, di sana juga ada wanita. Tetapi perbedaan antara hakikat yang ada di dunia ini dengan yang ada di surga nanti beda sekali. Yang di surga nanti tidak bisa kita bayangkan dengan akal pikiran kita. Tidak pernah kita lihat dengan mata kepala kita, tidak pernah kita dengar dengan telinga kita. Nah, karena yang kita pikir dengan akal kita di dunia ini, atau yang kita lihat dengan mata kepala kita, atau yang kita dengar dengan telinga kita, itu hanya sekian persen daripada satu rahmat Allah. Sementara yang di yaumil qiyamah adalah yang 99. Sehingga tidak bisa dibandingkan. Ya. Nah, Allahumma arhamna fi man tarham. Ya Allah, rahmatilah kami pada orang-orang yang Kau rahmati. Wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika shalihin. Dan masukkanlah kami dengan rahmat-Mu pada hamba-hamba-Mu yang baik. Nah, kalau bukan karena rahmat Allah Jalla wa'ala, maka tidak ada kehidupan di alam ini. Maka apapun nikmat yang kita rasakan di muka bumi ini pasti datangnya dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Dan apa yang ada pada kalian dari kenikmatan, maka semua itu datangnya dari Allah. Nah, kita cukupkan dulu sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.